Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Sebelum itu mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami percaya Allah, kehidupan kami ada karena Tuhan. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun pada hari ini. Kami percaya itu semua terjadi karena anugerah Tuhan. Kami mau mensyukuri anugerah Tuhan itu dengan kami merenungkan firman Tuhan, sehingga dengan itu kami dikuatkan dalam hidup kami dimampukan untuk terus menjadi garam dan terang dunia, dan kami terus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika membaca perikop ini, perbincangan antara Yesus dengan para murid, saya teringat akan suatu momen dalam kehidupan kita yang mungkin juga pernah Bapak Ibu alami, khususnya bagi Bapak Ibu yang memiliki adik atau adik-adik begitu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang lahir di tengah keluarga sebagai seorang kakak yang memiliki adik atau mungkin lebih dari satu adik-adik begitu, pernahkah Bapak Ibu Saudara pada suatu masa, pada suatu waktu ditinggalkan oleh papa mama, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan lalu dititipin untuk ngejaga adik atau adik-adiknya? Pada saat papa mama pergi meninggalkan kita, entah karena pekerjaan, entah karena pelayanan, atau karena hal-hal yang lain, dan lalu papa mama menitipkan adik atau adik-adik kita kepada kita, dan ini bukan suatu hal yang mudah, karena kita tidak hanya sedang merasa ditinggal, tapi kita juga punya suatu tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita jaga, yaitu menjaga, menemani adik atau adik-adik kita. Dan lalu ketika papa mama pergi dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita atau yang ditanggungkan kepada kita, umumnya bersamaan dengan itu memberikan dua janji. Janji yang pertama bahwa mereka akan segera kembali pulang, karena ketika mereka berpergian lalu meninggalkan kita bersama dengan saudara kita, tentu papa mama juga tetap kepikiran ya kemanapun mereka pergi. Jadi mereka berjanji untuk segera pulang. Dan yang kedua, ketika mereka akan pulang nanti, mereka akan memberikan suatu imbalan banyak, entah itu es krim, entah itu makanan, entah itu mainan, atau bahkan uang saku tambahan dan lain sebagainya. Berbagai macam imbalan yang dijanjikan kepada kita. Nah, perikop yang kita baca, perbincangan antara Yesus dengan para murid ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, itu mirip dengan situasi ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baca perikop ini, atau bahkan ketika kita mundur sejenak begitu ya, di pasal 11, di pasal 12 dan pasal 13, Yesus berbicara bahwa Dia akan pergi meninggalkan para murid, karena ceritanya memang sudah dekat waktunya untuk Yesus ditangkap dan lalu disalibkan. Nah, dalam pemberitaan tentang kepergian Yesus inilah para murid merespon berita yang tidak menyenangkan ini. Yang pertama, respon itu ditunjukkan oleh Petrus, di mana di pasal 13 ayat 37 Petrus ngomong kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu."
Petrus ketika mendengar bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka, Petrus berontak, "Aku mau ikut Tuhan. Bahkan nyawaku akan aku berikan padamu." Lalu kita tahu jawaban Yesus. Yesus mengatakan, "Engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok." Lalu Thomas, di pasal 14 ayat 5, Thomas juga merespon pernyataan Yesus. Dia ngomong, "Tuhan, kami ini tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya?" Dan yang terakhir adalah Filipus. Di pasal 14 ayat 8, Filipus ngomong, "Tuhan, sudahlah, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kalimat-kalimat ini, respon-respon para murid ini sangat menunjukkan betapa mereka mengalami ketakutan dan kecemasan ketika mereka hendak ditinggalkan oleh Sang Guru Yesus Kristus. Bersamaan dengan itu, bagian yang kedua, ketika kita membaca perikop ini dan bahkan kita baca sampai bagian akhir, Bapak Ibu Saudara, Yesus bersamaan dengan merespon ketakutan dan kecemasan para murid justru mengundang para murid untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menuruti perintah-perintah Yesus. Kalau kita baca Injil Yohanes 14 sampai ayatnya yang ke-23, ada 3 kali pengulangan kalimat dengan semangat, dengan inti yang sama. Yang pertama ayat 15, sebagaimana bacaan kita, dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Lalu ayat 21 dikatakan juga, "Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Dan yang ketiga ayat 23, "Jika seseorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku." Yesus menunjukkan kepada kita bahwa antara kasih kepada Yesus selaras dengan ketaatan dan kesetiaan dalam mendengarkan serta melakukan perintah-perintah Tuhan. Respons yang Yesus tunjukkan dalam perikop yang kita baca, dalam respon ketakutan dan kecemasan para murid, malah mengundang mereka, atau bahkan lebih tepatnya men-challenge para murid, apakah mereka benar-benar mengasihi Yesus yang ditunjukkan dengan mendengarkan dan melakukan perintah-perintahnya, ataukah justru para murid akan berlaku membelot dari firman Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Yudas atau yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lain. Menariknya Bapak Ibu Saudara, Yesus yang akan segera berpisah dengan para murid dan yang juga bersamaan dengan itu mengundang para murid untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus dalam rupa ketaatan dan kesetiaan mereka dalam firman Tuhan. Yesus juga memberikan suatu janji peneguhan, janji penguatan bagi para murid, bahwa ketika mereka menunjukkan kasih mereka kepada Yesus melalui ketaatan dan kesetiaan, mereka akan menerima roh penolong. Mereka akan menerima roh kebenaran. Mereka akan menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Roh Kudus yang dijanjikan itulah yang akan terus menolong, menguatkan dan memampukan para murid untuk terus mengerjakan panggilan mereka, bahkan sekalipun tanpa Yesus secara fisik di antara mereka lagi. Yesus menjawab ketakutan dan kecemasan para murid. Yesus juga mengundang para murid untuk mengasihinya dengan ketaatan dan kesetiaan pada firman-Nya, dan Yesus juga menjanjikan roh penolong, roh kebenaran, Roh Kudus bagi para murid. Roh Kudus itulah juga yang akan kita alami ketika kita mengasihi Yesus, yang diwujud nyatakan dengan kesetiaan dan ketaatan kita pada firman Allah di dalam seluruh hidup kita. Banyak orang Kristen yang mendengar firman Allah, tapi tidak banyak orang Kristen yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Karena memang bukan hal yang mudah.
untuk melakukan firman Allah. Karena kita harus menjadi pribadi yang berbeda di tengah dunia. Dan ketika kita berbeda, dunia akan memandang kepada kita. Dan tidak sedikit dunia akan memandang kita aneh, akan memandang kita udik, akan memandang kita kolot, dan lain sebagainya. Tapi bagi setiap kita yang setia dan taat, bagi setiap kita yang mengasihi Yesus, ada Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan kita di dalam perjalanan iman kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teruslah berkarya bagi kemuliaan nama Allah. Ingat dan percayalah bahwa Roh Kudus menemani kita. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan memang pergi, tapi Dia tidak meninggalkan kita. Amin.